Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kebun, yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara destinasi CGP Siti Mustamiro dalam keadaan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan menghadapan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan syafaatnya dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat diskriminasi budaya positif, kelima tanya jawab, yang terakhir penutup. Mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kali ini. Kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada semua peserta diharapkan berdiri. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Pak Abdul Rohim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yang saya hormati
beserta CTP angkatan 9 yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Monaco. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan ridho dan bimbingannya. Amin. Allahumma amin. Salawat wa salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kita tentunya mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita harapkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih panjenengan sudah menepati undangan dari Bu Stameras BNPB yaitu dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Sri Musamero sangat menghasilkan budaya yang positif ini. Nanti diharapkan juga dari teman-teman bisa mengubah mindset dari panjenengan, paradigma panjenengan, bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran yang istilahnya pembelajaran berpusat pada anak atau diferensiasi. Nah, dari model-model pembelajaran yang mungkin akan dilaksanakan oleh guru pembela ini nanti bisa tertular pada teman-teman yang belum mengikuti. Yang kami harapkan dengan pelaksanaan ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya sangat berdampak positif. Di sini ada budaya positif, budaya positif. Kalau yang negatif itu gampang, tapi yang positif kita harus mengubah dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian karena sering dilakukan menimbulkan karakter yang baik. Monggo nanti kita ketahui bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Samiro bisa merubah, sekali lagi bisa merubah model-model pembelajaran yang akan berlangsung dan muaranya akan lebih baik. Terima kasih. Demikian dari kami. Mudah-mudahan lancar, aman, terkendali, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mustamiro. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi. Luar biasa. Ulangi. Jika nanti saya mengucapkan selamat pagi, nanti Bapak Ibu menjawab pagi. Alhamdulillah luar biasa. Begitu ya? Saya ulangi Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga Bapak Ibu semuanya, Bapak Haji Ibrahim selaku Kepala Sekolah SD Keponakan yang saya hormati, teman-teman semuanya CGT, kemudian Bapak Ibu guru SD Negeri Keponakan. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan sehingga dapat di sini membersamai saya dalam rangka diseminasi budaya positif. Kemudian salawat salam tidak lupa harus selalu kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru semuanya, perkenankan saya untuk mempresentasikan pembahasan modul 1T4 yaitu budaya positif, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah saya SD Negeri Keponakan.
Ya, salam bahagia, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Ya, tujuan destinasi ini adalah yang pertama berbagi konsep budaya positif, yang kedua berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Ya, ada beberapa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, ada 11 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori kontrol disiplin positif, profil pelajar Pancasila, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada banyak sekali yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti bosan. Kita awali dulu dengan ice breaking, kesannya Bapak Ibu bersemangat ya sebentar. Coba Bapak Ibu bersani ke depan, dilihat ke depan. Ya, itu ada lagu ya agar kita bersemangat ya. Sudah pernah mendengarnya Bapak Ibu? Nah, coba nanti saya ini tergoyang dia. Hari ini kita belajar bersama Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta, Jayapura, mari belajar dengan penuh Madura sampai Papua, SD Kebon aku dan CGP 9 semangat luar biasa. Kita berangkat bersama-sama sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. CGP Indonesia. Hari ini kita belajar bersama Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta, Jayapura, mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua, SD Kebon aku BCGP 9 semangat luar biasa. Orang semuanya. Ya, terima kasih. Kita akan kembali ke slide berikutnya ya. Yang tadi ya. Semoga dengan nyanyi-nyanyi tadi kita jadi semangat, tidak bosan ya Bapak Ibu, karena banyak materi yang harus saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya. Apa Bapak Ibu budaya positif? Budaya positif ya, tidak langsung. Ya. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ya, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, perwujudan nilai-nilai, nilai-nilai kebiasaan yang baik di sekolah. Banyak sekali kebiasaan baik di sekolah, ya, dari bersalaman, senyum, salam, sapa, ada baca asmaul dan lain-lain. Ya, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita ada sebuah situasi. Coba ini ada A dan B, ada 2 orang A dan B. Di sini kita nanti akan praktekkan. Tugas Bapak Ibu nanti coba, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Tangan kanan coba nanti dikepalkan ya.
di kepala. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda ini. Ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya, ya, penting sekali dalam kehidupan Anda. Kemudian ada si B. Si B adalah teman Anda. Teman Anda itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Bagaimana? Coba Mbak Sofa, bagaimana? Seandainya Mbak Sofa punya sesuatu yang sangat penting, terus ada teman Anda yang membujuknya di kepala itu untuk dibuka, bagaimana Mbak Sofa? Coba. Tetap di kepala ya, tetap di. Alasannya apa coba? Ya, karena itu kan penting buat kita dan orang lain tidak boleh tahu. Terima kasih Mbak Gusen. Mungkin Bu Rom berpendapat kalau Bu Rom kepalanya mau dilepas, apa tetap? Kenapa dilepas? Bisa tahu. Sesuatu yang sangat penting coba. Anak kadang penasaran, penasaran apa yang di dalamnya itu apa sih? Ya saya buka, biar tahu. Kadang anak-anak buka, bahkan saya tahan, buka. Kadang anak-anak buka, ngotot saya buka, ya itu biar tahu. Ya, terima kasih. Memang kadang pendapat orang kan berbeda-beda lah Bu. Mungkin di dalam kepala buram itu penting, tapi pentingnya biarlah orang lain juga tahu dia apa yang saya alami. Dia mungkin bisa curhat. Oh yang penting itu apa? Ini isinya apa? Mungkin cita-cita saya. Terus orang lain bolehlah dibuka biar tahu. Mungkin begitu karena pendapat orang adalah berbeda-beda. Ya. Ini apakah Anda membuka kepala Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda? Tadi Bu Sofa dan Bu Rom ada alasan tersendiri. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang siapa? Diri kita sendiri. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan alasannya tadi ya. Tadi seperti yang disebutkan Bu Soba sama Bu Rom ada alasan tersendiri. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif kaitannya dengan kontrol tadi. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu, yaitu teori kontrol. Ya, coba kita lihat di sini ada gambaran teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di situ ada gambar apa, Bapak Ibu? Ada gambar seseorang ditempeli kunci, di belakangnya ada nyetir ya. Itu adalah gambaran teori miskonsepsi. Berarti itu berarti teori yang betul atau salah? Nah, itu adalah teori yang salah. Di sini ada gambar diibaratkan di sini depan itu murid dikai kunci, gurunya mengunci, dia berhak menentukan muridnya mau dibawa kemana. Padahal anak itu kan mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya tersendiri. Jadi gambaran itu adalah bukan. Itu adalah gambaran yang salah. Ya. Yaitu tabel menurut stimulus respon dan teori kontrol. Yang satu tidak benar, yang satu benar. Yang menurut stimulus respon ada beberapa, yaitu yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Apakah sama? Kebutuhan Bu Sofa sama Bu Nadia sama? Tidak kan? Ya pasti beda. Terus semua orang melihat hal yang sama.
Apakah Pak Arif sama Pak Wahid melihat saya sama? Enggak kan? Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua yang buruk itu salah? Belum tentu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, bisa? Ya, nggak bisa. Terus saya bisa mengontrol orang lain, bisa? Tidak juga. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau membujuk gagal, maksa, bisa? Enggak ya? Terus model berpikir menang dan kalah itu adalah stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia dan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul? Betul. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul? Iya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Demikian stimulus respon perbandingannya dengan teori kontrol. Dalam mewujudkan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, disiplin adalah apa coba? Disiplin, apa itu disiplin? Satu kata atau dua kata? Disiplin adalah apa berarti? Taat aturan. Ada lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, disiplin bisa diartikan sebagai taat aturan atau tepat waktu. Ya, di sini ada menurut teorinya. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau yang kedua, cara kita mengontrol diri. Ya, disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin positif adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan. Mengontrol diri, misalnya kita pagi kita harus sebagai guru kan harus sampai ke sekolah pukul 7. Sebelum pukul 7 harus sampai. Berarti kita harus mengontrol. Kita harus mandi jam berapa, toto-totonya jam berapa, sarapan jam berapa. Itu adalah penerapan disiplin. Materi berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Ini untuk murid-murid kita. Murid-murid kita kalau beriman itu ya anak-anak sebelum pelajaran berdoa. Mandiri yaitu mengerjakan tugas, bergotong royong ketika mereka melakukan tiket kelas itu bergotong royong. Kemudian kebinekaan macam-macam, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya lenjung. Terus bernalar kritis ketika mereka mengerjakan tugas, berdiskusi, mereka bernalar kritis. Kemudian kreatif. Kreatif itu biasanya pada mata pelajaran SBK, SBDP. Ya, mereka kreatif membuat keterampilan seperti itu apa, hiasan jendela, hiasan itu dinding dan macam-macam. Lanjut Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi menurut perilaku. Motivasi ada dua macam.
yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik berasal dari mana Bapak Ibu? Ya, dari dalam diri kita. Itu misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi seorang yang baik. Ya. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar. Dari luar bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari teman sejawat gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi, apa yang tidak melakukannya. Kita lanjut, tadi teori motivasi ada dua, yang pertama dari diri kita sendiri, yaitu intrinsik, dan dari luar adalah ekstrinsik. Kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa di sini kok menghancurkan potensi? Hukuman menghancurkan potensi. Hukuman itu biasanya sakit atau menyenangkan, Bapak? Menyakitkan ya. Jadi hukuman itu menyakitkan. Jadi menghancurkan potensi. Jadi membuat anak itu kadang malah tambah berkecil hati ya hukuman itu. Kemudian di sini penghargaan kok juga menghancurkan potensi. Kenapa? Padahal biasanya anak-anak kalau dikasih hadiah kan senang. Kenapa di sini menurut teori kok malah menghancurkan? Itu maksudnya dulu. Dia takutnya kalau tidak dikasih, kalau tidak dikasih penghargaan dia tidak mau. Jadi maksudnya di sini dia akan melakukan sesuatu kalau diberi penghargaan maksudnya. Jadi menurut teori itu penghargaan juga menghasilkan potensi. Tapi kita lihat saja dengan situasinya. Kalau anak-anak ada banyak kita kan senang kalau diberi penghargaan ya. Kadang-kadang teori dan kenyataan juga tidak harus saklek ya, kita sesuaikan dengan kondisi. Materi selanjutnya adalah restitusi. Apa itu sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini restitusi ya, di situ proses menciptakan kondisi jika misalnya ada kasus, contohnya ada kasus anak terlambat ke sekolah, itu tidak boleh harus dihukum, tidak boleh harus dimarah-marahi. Kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka tidak melakukan lagi. Yang pertama ditanya dulu, kok terlambat kenapa? Ya. Terus setelah itu ada alasannya, kalau begitu berarti kamu salah atau benar. Ya, biar kalau tidak terlambat lagi, solusinya bagaimana? Nanti anak akan menjawab. Kemudian besoknya ditanya, berarti kamu mau mengulangi lagi apa enggak? Enggak. Nah, itu kita menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, tidak satu arah kita langsung menghukum, tidak boleh begitu. Nah, itu adalah teori dari restitusi. Kemudian apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada 3 kata. Yang pertama hukuman, 2 konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Coba kita akan bahas bersama. Ya, hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya saya masuk ke kelas, ada anak di atas meja, kan saya tiba-tiba emosi, hei turun, terus ambil kali. Nah, itu adalah hukuman yang bersifat tiba-tiba.
tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, seperti tadi itu. Ayo push up, itu kan namanya hukuman fisik ya. Dan dia juga langsung didepol langsung push up. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi apa itu? Konsekuensi adalah sesuatu yang terencana atau sudah disepakati ya. Kita pertama membuat seperti kesepakatan kelas. Besok kalau kamu melakukan kesalahan atau apa yang harus kita lakukan, misalnya melakukan kesalahan pinjam barang milik teman, apa yang kamu lakukan? Saya harus minta maaf atau bagaimana? Itu harus disepakati terlebih dahulu. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Itu adalah konsekuensi. Dan ketika restitusi, apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi, restitusi itu adalah proses. Kita menanya dulu, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ditanya dulu, kemudian dia agar sadar dulu, kemudian dia menemukan jalan terbaik untuk memperbaiki kesalahannya itu. Itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, contoh-contohnya. Yang gagal itu biasanya yang melalui proses hukuman. Anak yang dihukum itu akhirnya dia mentalnya down, jadi dia malah akan gagal. Ya. Contohnya di sini adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi, ayo kamu salah lari lapangan, ayo push up, itu adalah menyakitkan. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Dia akan ingat terus. Dulu aku pas sekolah SD disuruh guru lari, saya terlambat disuruh guru lari, kan jangka panjang dia bisa cerita ke temannya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Apakah adil? Enggak kan? Kemudian murid akan tersakiti. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Kemudian yang identitas sukses itu dengan menerapkan disiplin, yaitu dengan melakukan konsekuensi. Dari konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktunya pendek. Tidak teringat terus, teringatnya pendek, langsung bisa dilupakan. Terus korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian yang restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Kemudian mengubah murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Kalau dari restitusi, anak-anak malah menjadi sadar kalau melakukan kesalahan, dia menyadari dan melakukan perbaikan dari kesalahannya itu. Ini adalah contoh-contoh tindakan guru. Coba Bapak Ibu bersani. Kita akan memetakan itu dari kata-kata itu, dari kejadian itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Coba bersani sebutkan, ada beberapa kasus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kasus. Coba kita renungkan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, terus sampai 100 kali karena terlambat sekolah. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian
Kemudian menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, sedino mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita renungkan sebentar, kemudian saya minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi urut saja untuk menentukan apakah itu konsekuensi atau hukuman, hukuman atau konsekuensi. Terus dari belakang ini Ibu Alfiah coba. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah hukumannya. Saya itu hukuman. Satu menurut Tuhan adalah hukuman. Dan yang kedua coba Ibu Meli menurut Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga Ibu Tati, coba yang ketiga Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba yang bawahnya Pak Rafif. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya ini adalah konsekuensi. Lanjut ke Pak Aris, coba yang bawahnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut ke depan untuk Nadia. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Itu adalah tadi beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru ya. Pendapat bisa benar, bisa juga salah karena mereka berpendapat memiliki alasan masing-masing. Coba kita lihat kuncinya. Tadi nomor 1, mencatat 100 kali adalah hukuman. Karena hukuman itu ciri-cirinya kan menyakitkan ya. Penyatet peng 100 sakit ya. Nah, itu berarti hukuman. Kemudian kedua lari mengelilingi lapangan basket. Lapangan basket kan luas, capek dia juga pagi-pagi siapa tahu belum sarapan kok ke sekolah lari. Dari rumah terlambat, belum sarapan, lari, tambah sakit kali tambah semaput ya. Itu hukuman. Dan yang ketiga push up berapa kali itu? 15 kali ya. Itu menyakitkan, disebut hukuman. Yang ketiga, keempat menggantikan kertas tugas teman. Itu kan menggantikan, dia melakukan satu menggantikan. Sakit apa enggak? Enggak kan? Berarti adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air itu juga tidak menyakitkan, berarti konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Masuk seharian mau pakai sepatu menyakitkan ya? Berarti adalah hukuman. Kemudian terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita fokus ke pelajaran PJOK. Karena dalam pelajaran PJOK itu kalau pagi-pagi kan biasanya pemanasan berarti kan itu masuk akal, tidak menyakitkan tapi menyehatkan, makanya disebut dengan konsekuensi ya. Mungkin Bapak itu kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti kita bisa terapkan ke murid kita setelah kita belajar hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, tapi sebelumnya biar nggak ngantuk, ya kita SPK dulu, gerak-gerak dulu.
Coba dibesani. Posisi awal nanti Bapak Ibu berdiri dengan tangan di pinggir, ya. Bernyanyi sambil menggerakkan tangan. Coba berdiri Bapak Ibu. Ya, biar nggak bosan, biar nggak capek. Berdiri, tangan di pinggir. Ya. Saya bernyanyi, ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, dua tangan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang di dada sini, disilang sambil jempolnya. Tangannya disilang, jempol digoyang, ihir. Bisa Bapak Ibu? Nah, kita lakukan dengan bernyanyi bersama, ya. Ya, 1, 2, 3. Tangannya digerak-gerakkan, tangannya digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, ihir. Ya, terima kasih. Boleh duduk lagi Bapak Ibu, biar agak seger, ya. Ya, kita lanjut ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bagaimana Ibu, coba kita renungkan sebentar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat. Ibu Ratih, coba. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu didapat dari kesepakatan Bapak Ibu guru dengan murid di dalam kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya itu dibuat untuk satu sekolah yang harus wajib dilaksanakan. Tadi menurut Ibu Ratih, mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu lagi lain yang berpendapat. Pak Arif, coba mengapa keyakinan kelas Pak Arif? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu dibuat untuk diikuti dan bersifat tetap. Ya, sedangkan keyakinan kelas itu suatu saat bisa berubah apabila orang yang mengikuti keyakinan itu merasa tidak. Ya, menurut Pak Arif tadi peraturan itu tetap, kalau keyakinan itu bisa berubah. Coba menurut Pak Latif, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Coba Pak Latif. Ya, kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keyakinan dari siswa dan guru. Kalau peraturan itu sifatnya agak memaksa. Menurut Pak Latif, kalau peraturan itu agak memaksa, tapi kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama menurut keyakinan kelas. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, coba kita lihat pertanyaan pemantiknya. Kita bayangkan dengan pernyataan pemantik. Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus memakai helm? Biar apa? Biar apa, Bro? Biar aman, ya. Ada lagi biar keselamatan, ya. Biar kita selamat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari? Kenapa? Biar apa? Kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari, biar apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan kesehatan, agar kita sehat. Ya, itu adalah kalimat pemantik yang tadi membedakan antara kenapa keyakinan kelas bukan peraturan. Kalau peraturan itu searah tadi ditentukan dari instansi tertentu.
Ya, orang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis saja. Kalau ada peraturan kan ada kalanya bersifat memaksa. Kalau keyakinan kan sudah kita bicarakan. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Itu adalah alasan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan. Ya alasannya seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan lebih bersemangat. Kita lihat peraturan kelas teorinya. Peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak, ya oleh guru yang harus ditaati oleh objeknya, oleh muridnya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Peraturan itu biasanya dibuat ditentukan langsung oleh sekolah tanpa ada musyawarah. Itu adalah peraturan kelas. Ya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Ya, keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh guru dan murid menanamkan kebajikan murid. Ya, di situ berdasarkan persetujuan. Jadi contohnya ada keyakinan kelas minta izin. Kalau mau ke kamar mandi minta izin dulu ya. Tidak boleh jalan saja lari keluar langsung suruh. Sudah kebelet langsung layu suruh. Tidak boleh begitu. Harus tetap misalkan kebelet harus minta izin terlebih dahulu. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang diyakini. Keyakinan kelas harus merupakan kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Kalimat positif misalnya meminta izin, saling menghargai, datang tepat waktu. Itu adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif, dilarang, tidak boleh memakai kata dilarang. Dilarang keluar kelas tanpa izin, tidak boleh, tapi memakai kalimat positif, meminta izin gitu. Tidak boleh menggunakan kata negatif, tidak boleh menggunakan kata dilarang. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah di antara beberapa contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelasnya dengan kalimat yang lain, boleh. Nah, itu contoh pertama adalah apa waktu? Apa? Hadir tepat waktu. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Itu adalah menggunakan kalimat positif ya, bukan kalimat negatif, bukan dilarang, tidak. Menggunakan kalimat positif. Yang ketiga adalah melaksanakan piket. Ada lagi meminta izin, mengerjakan tugas, berbicara dengan sopan, menjaga kerukunan, dan yang terakhir saling menghargai. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya kita buat di awal pelajaran, di awal tahun ajaran. Ketika masuk pertama kita buat keyakinan kelas, akan nanti bisa dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu menurut teori ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kita kalau bertahan hidup harus makan. Kalau tidak makan akan mati. Ya. Contoh dari bertahan hidup adalah kita membutuhkan makanan. Yang kedua adalah kesenangan. Kita juga butuh senang. Kita butuh hiburan. Kita berekreasi, ke tempat wisata atau berkumpul bersama keluarga, makan bersama. Yang ketiga adalah kebebasan. Kita juga tidak mau dikekang. Tidak
harus kamu begitu, kamu begini, tidak mau. Kita mempunyai kebebasan. Yang keempat adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang dari keluarga, dari anak, dari orang tua. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh kalimat pemantik. Coba kita renungkan, kita sedikit kita pecahkan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Coba Bapak Ibu kita resapi. Ada wali kelas bernama Bu Ambar, punya murid ini nakal. Dia senangi merusui bekal temannya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana ini? Kenapa dia kok seperti itu? Dia tadi kan ada 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Dia butuh apa sih? Kok sampai merusui bekal temannya? Ya, coba kita renungkan. Coba Bu Mary, coba. Doni itu sebenarnya dia butuh apa? Oh ya, Pak, Bu Rati, coba. Itu ada Bu Ambar sama Doni. Doni itu butuh apa sih? Kok sampai ngerusui tamannya dengan bekal itu, coba. Menurut saya, menurut 5 hal kebutuhan yang dimiliki manusia itu, Doni itu melakukan tindakan bertahan hidup. Bisa jadi Bisa jadi bertahan hidup ya. Mungkin lagi sudah cukup. itu dulu. Buram. Nah, kenapa Doni kok merusui bekal kancane? Dia butuh apa? Ada kebutuhan hidup apa? Ya, coba. Menurut saya Doni itu kan nggak berbuat bekal. Ya, Pengen seperti temannya, ya, untuk makan. ya, Otomatis Doni itu minta dengan paksa. ya. Karena nggak bawa bekal. Menurut saya jadi besok lagi Doni suruh bawa bekal. Oh ya, terima kasih. Coba kita lihat kuncinya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha ia penuhi. Pertama ditanya dulu, jika Doni menjawabnya Doni lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jika jawaban Doni seperti itu, berarti dia membutuhkan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup karena ibunya dia lapar, ibunya tidak membawakan makanan, dia minta temannya, berarti dia membutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika dia jawaban Doni kenapa kamu kok merusui bekal temannya? Jika Doni menjawabnya, Bu, saya ingin teman saya perhatian sama saya, dia iseng saja, iseng merusui dan diperhatikan, berarti dia membutuhkan kebutuhan itu tentang cinta dan kasih sayang. Dia hanya iseng minta diperhatikan sama teman. Kemudian jika Doni menjawabnya dia merasa hebat, ben ponjang, aku pak merusui bekal temannya, biar temannya pada takut sama saya, biar saya merasa hebat. Itu berarti dia membutuhkan kebutuhan itu sebagai penguasaan. Dia pengen jadi yang power, yang pertama, yang berkuasa. Kemudian jika jawaban Doni adalah merasa bosan, saya bosan, saya mengganggu bekal teman karena saya bosan. Ibu saya itu kok saya dibawai mie goreng terus tiap hari, saya bosan, jadi saya merusui bekal teman saya. Jika Doni menjawab begitu, berarti dia butuh
kebebasan, dia butuh variasi, ganti. Kemudian jika jawaban Doni adalah iseng, ya, dia iseng, kemudian dia ingin melihat konsernya marah-marah, iseng saja dia ingin konserku tak ganggu ben nesu. Jika dia Doni, kenapa kamu kok mengganggu bekal teman? Jika dia menjawab, Bu, saya iseng saja, biar saya bisa melihat wajah teman saya itu kesel. Berarti dia butuh kesenangan dengan menggoda temannya tadi. Itu adalah ilustrasi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu nanti posisinya sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Tadi sudah dicontohkan kalau Bapak Ibu penghukum itu berarti kalau ada yang salah selalu dihukum gitu. Kalau membuat rasa bersalah berarti ditanya apa alasannya apa, biar dia itu menyadari kesalahannya dulu. Kemudian sebagai teman kita bertanya dengan bahasa yang santai sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu adalah nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya dalam diri kita itu sebagai guru, posisi kita sebagai apa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya. Di sini sebagai penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu ada contoh dari seorang pendidik guru yang berposisi sebagai penghukum. Ya, terus hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah dan mendenda, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, guru bersuara lebih lembut, membuat murid merasa nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Habis itu kalau ditanya dengan seperti itu, nanti hasilnya murid akan merasa bersalah. Dia akan menjadi orang yang gagal dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Seperti apa sih kalau seorang guru menjadi posisi sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kata-katanya, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Mungkin ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Nah, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil tersenyum-senyum. Itu adalah contoh kalimat sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai posisi manajer, posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi posisi manajer ini yang paling di atas. Beliau sebagai orang manajer, dia akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contoh kalimatnya adalah, apa yang kita yakini ditanya dulu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Ya, kemudian, jika kamu meyakini
ini, apakah kamu bersedia memperbaikinya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Jadi harapan kita sudah tahu teori kita itu sebagai apa. Ada penghukum, ada tempat, ada pembuat merasa bersalah, dan terakhir adalah manajer. Harapannya kita berusaha untuk menjadi seorang manajer, guru yang mempunyai posisi sebagai manajer. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, proses ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Misalnya ada kasus anak itu ada 2 anak, satu sukanya menyontek pekerjaan temannya, yang dicontek kan otomatis marah gitu. Kalianku dicontek terus, dia marah-marah sama temannya, kemudian sampai mengebrak meja. Dan ini untuk bangku terus, gitu. Kenapa nggak membuat sendiri? Nanti kalau ada kelas seperti itu, kita sebagai guru, sebagai manajer, kita tanya kenapa kok marah-marah. Kemudian dia kan menjawab, kamu Bu, dia itu suka nyontek saya. Nah, terus kita tanya, di keyakinan kelas kita boleh tidak kalau ada seperti itu? Terus tidak boleh Bu, apa keyakinannya? Kan harus saling menghargai, meskipun melakukan kesalahan kita harus menghargai. Terus ditanya, berarti kalau kamu marah-marah salah apa enggak? Salah Bu, kan gitu kan, dia nanti akan tahu. Terus bagaimana? Kamu harus berarti harus berusaha untuk mengendalikan diri. Kita cari solusinya, ditanya kenapa, bagaimana, alasannya apa, terus kita menemukan solusinya. Itu yang dimaksud dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan itu adalah diagram segitiga restitusinya. Ada 3 macam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, tanya sih kenapa. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan kesalahan apa? Ditanya salah apa enggak nek koyo ngono kuwi. Itu adalah validasi. Terus menanyakan keyakinan yang betul, sing apik kamu harus bagaimana. Itu adalah diagram segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ada video Bapak Ibu, saya sudah melakukan itu kepada anak, tapi tadi kita sudah mencontohkan banyak ya, ada anak yang mencontek, ada anak yang terlambat, itu kita tadi itu contohnya sudah tadi kita berikan contohnya. Nah, lanjut ke materi budaya positif, itu ada diagram budaya positif. Di dalam budaya positif itu di dalamnya ada lingkungan positif. Lingkungan positif, contohnya di lingkungan kita SD Kebon Agung ini, lingkungan positifnya lahannya luas, ya. Ruangan kelasnya komplit 1 sampai kelas 6 ada kelasnya. Halamannya luas, bisa untuk upacara, bisa untuk olahraga. Terus ada musola bisa dipakai untuk kegiatan berjamaah. Terus ada lagi perpustakaan, meskipun belum ada petugasnya, ada perpustakaan. Ada parkir di belakang yang mendukung segala itu yang dimaksud dengan lingkungan positif, lingkungan kita di sekitar kita. Terus ada lagi keyakinan kelas. Tadi yang sudah dicontohkan ada beberapa keyakinan kelas macam-macam lagi. Terus ada peraturan kelas. Jadi di dalam budaya positif itu terdapat lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas yang saling mendukung gitu. Ya, demikian materi kita untuk hari ini.
dari awal sampai akhir banyak sekali tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita ataupun di sekolah Bapak Ibu yang bukan SD Negeri Kebun-Agung. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Cara selanjutnya tanya jawab. Monggo, siapa yang akan bertanya? Saya persilakan. Ya, terima kasih. Dari tadi materi yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saya. Ya, Pak Latif, monggo silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Siti Mustamirah. Sebelum saya bertanya, selamat Bu Siti Mustamirah tadi sudah memaparkan dengan sangat luar biasa sekali tentang penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Kebun-Agung. Kemudian yang akan saya tanyakan adalah tentunya Ibu Siti Mustamirah sudah melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah ya. Nah, dari situ apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi ketika Ibu Siti Mustamirah melakukan penerapan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah pertanyaan pertama dari Pak Latif tentang kendala saya dan kendala kami di SD Kebun-Agung dalam rangka menerapkan budaya positif. Tambah nanti satu ya, nanti dijawab langsung. Ada lagi? Bukan, coba ya, satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali Ibu pemaparannya, sangat detail, sangat rinci. Alhamdulillah saya jadi paham tentang budaya positif. Nah, pertanyaan saya, adakah perubahan yang jenengan alami sebelum jenengan mengikuti CGP ini? Jadi sebelum jenengan mendapatkan ilmu tentang budaya positif, tentang restitusi dan sebagainya, dengan jenengan sesudah mendapatkan materi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Meli, yaitu tentang apa ada perubahan kepada diri saya sebelum saya menjadi CGP, sebelum saya mengikuti CGP dan sebelum. Baik, saya jawab dari Pak Latif dulu ya. Apakah ada kendala tadi ya Pak? Nah, apa ada? Budaya positif di SD Negeri Kebun-Agung ini kita melakukan budaya positif untuk pertama kali pagi di depan gerbang itu kita ada tiket Bapak Ibu guru setiap hari dua orang untuk salaman menyapa anak ketika masuk ke sekolah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi budaya positif sebelum masuk kelas itu anak-anak di kelas ditanya pimpinan, ditanya apa gitu, yaitu untuk kemudian ada setiap hari sebelum pelajaran juga kita melaksanakan membaca asmaul husna sebelum belajar asmaul husna. Terus untuk musola kita buat dengan jadwal bergilir sholat berjamaah. Senin kelas berapa, Selasa kelas berapa, itu ada budaya positif itu. Terus setiap hari Jumat kita bergantian, ada Jumat bersih kita bersih, ada Jumat sehat kita melaksanakan senam bersama, ada Jumat amal kita lakukan di kelas, dan ada sekali kita membaca asmaul husna bersama-sama di halaman sekolah. Kalau kendalanya kalau pertama jika untuk salam pagi ya kendalanya dari kesadaran Bapak Ibu guru ya, mungkin ada handphone apa terus terlambat, jadi yang kan biasanya 2 orang jadi 1, itu kendalanya. Kemudian jika ada keperluan yang berbeda. Kemudian untuk Jumat amal itu ya adanya bu nggak sangu gitu, adanya kalau telat mintai siang puas sudah habis terus berjam-jam. Nah itu kendalanya seperti itu kalau untuk Jumat amal. Untuk Jumat bersih sebenarnya tidak ada kendalanya. Kalau untuk itu rumput yang sulit dicabut itu, kalau mau minta anak membawa sabit itu kok nanti bahaya ya. Kendalanya ya itu Pak disuruh bawa sabit itu nggak gawe main-main ya, itu makanya kendalanya itu.
menyuruh anak untuk membawa alat-alat kebersihan yang bersifat tajam. Itu adalah untuk kendala dari kami di SDN Kebun Agung dalam rangka melaksanakan budaya positif. Yang pertama masalah ini begitu dari kemudian yang kedua dari Bu Meli, perubahan apa? Perubahannya banyak sekali ya. Dulu dari pertama saya kan mengajar sudah lama, berapa tahun sekarang, 10 tahun lebih. Kalau dulu itu ketika awal-awal kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu ya hawanya pengen tak hukum gitu. Karena saya juga dulu ketika saya sekolah juga mengalami seperti itu, menyaksikan seperti itu pada guru saya. Kalau ada anak yang terlambat gitu langsung ayo pusat. Terus saya kan awal-awalnya meniru adalah ada anak naik di kursi, di kursi terus apa? Dulu itu ya cenderung ke anak itu menghukum, karena memang zaman dulu itu seringnya kita berpendapat kalau anak dihukum itu akan patuh gitu. Kalau dulu seperti itu. Sekarang saya sudah mengikuti pendidikan penggerak ini, calon guru penggerak ini, saya mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi bagi anak menyadari, sadar, tidak harus yang anak salah itu saya hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahannya saya menjadi banyak teman. Artinya temannya lokal sekarang tambah yang luar kota. Dan lagi untuk IT juga. Dulunya saya Canva itu ya tidak tahu saya. Hanya mendengar saja Canva yang format pesan. Terus sekarang ikut CNP yang terpaksa masuk aku Pak minta bantuan teman terus. Temannya juga mau membuat sendiri. Akhirnya saya punya sendiri itu Canva itu akhirnya lama-lama juga agak bisa. Jadi semoga kalau CNP selesai saya bisa IT-nya tambah. Itu adalah program saya mengenai ya demikian dari saya itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan atau berpendapat? Sudah cukup? Cukup nih? Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas hadir Bapak Ibu bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu saya akhiri. Apabila saya di dalam menyampaikan adalah perkataan yang juga baik semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berangkat sekolah belajar dengan sehat tanpa suatu halangan apapun. Anak-anak, hari ini kita jadwalnya akan membuat keyakinan kelas. Tahukah kamu apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Kalau peraturan itu searah, cenderung ke peraturan kamu nanti bosan. Tapi kalau keyakinan kelas kita nanti akan sepakat membuat keyakinan kelas kita di kelas 6 ini. Ada beberapa contoh keyakinan kelas, yaitu diantaranya saling menghormati, ada minta izin, ada mengerjakan tugas dan macam-macam. Begitu ya. Nanti kamu akan menuliskan di kertas ini ya. Di kertas ini nanti ibu akan bagian satu-satu,
Terus nanti kamu menulis, kamu mengusulkan contoh keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Jadi anak-anak sudah siap kamu untuk menulisnya? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
delapan keyakinan kelas kita yang ada nih. Ada berapa coba dihitung? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 keyakinan kelas. Coba kita baca dulu yang pertama. Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Yaitu hadir tepat waktu. Apa anak-anak? Hadir tepat waktu. Ya, yang kedua adalah meminta izin. Apa sih? Meminta izin. Meminta izin itu ketika ada pelajaran kamu mau pipis, nanti kamu ke belakang, Bu, saya mau ke belakang. Itu namanya meminta izin. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan. Apa sih? Menjaga kerukunan. Ya, menjaga kerukunan kamu harus saling rukun, tidak boleh bertengkar. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Apa contohnya? Menjaga kebersihan contohnya kalau ada sampah dibuang di tempat sampah. Terus yang kelima, melaksanakan piket. Piketnya sesuai dengan piket masing-masing. Senin, piketnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian yang ke-6 adalah mengerjakan tugas. Apa namanya? Ya, jika ada tugas dikerjakan, jika ada PR dikerjakan di rumah. Kemudian yang ke-7, saling menghargai. Apa ya? Saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ke-8 adalah berbicara dengan sopan. Apa ya? Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Contohnya kalau mau masuk kelas mengucapkan Assalamualaikum. Jika mau pinjam barang temannya, meminjam dengan bahasa yang sopan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun
Nisa Ananda Sabitri dari kelas 6 SD Negeri Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Elodia, siswa kelas 6 dari SD Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agil Bilal Faik dari siswa kelas 6 SD Negeri Kebolako. Sangat bersemangat. Senang, Senang sekali. sangat senang karena sangat seru sekali. Sangat penting. Sangat penting. Ya, Sangat penting. sangat penting. Dapat membuat kita lebih disiplin karena menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena membuat kita menghargai orang lain, Karena membuat lebih baik lagi.